Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat, seperti biasa di akhir pekan atau di hari Sabtu, kita di interval jam 7 sampai jam 8 ada program Digital Business Service. Dan tentunya bersama Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Tema kita nanti adalah Small Business Life, Canvas Modal Bisnis untuk UMKM bagian yang kedua, di mana program ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Guyub Rukun RGR Tulungagung, Radio Suara Njuk Ladang Ersal Nganjuk, dan Radio Praja Angkasa Trenggalek. Dan lama juga ini saya nggak ngobrol dengan Coach Idham atau Pak Idham. Apa kabar? Assalamualaikum Coach Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mas Panji. Pagi juga, kabarnya luar biasa. Semangat pagi, luar biasa. Biasanya gitu ya kalau kita ikut acara-acara seminar motivator begitu ya. Memang pagi-pagi itu kita nggak boleh lemes-lemes, harus luar biasa. Kabarnya betul. Jabodetabek bagaimana, Coach Idham? Ya mau hujan-hujan gitu ya. Kemarin sih sempat hujan juga. Terus cuman jarang-jarang sih. Tapi schedule katanya mau ada banjir gitu. Oh kan gitu. Masuk musim penghujan ya. Iya betul. Katanya juga ini masuk pancaroba, peralihan dari musim panas ke musim penghujan ya. Dan betul. Sebenarnya saya juga merindukan musim salju dan juga musim semi gitu ya. Berasa di Eropa gitu. Baik, monggo Pak Idham dengan materinya. Ya, pagi sahabat Radio Suara Sidoarjo di seluruh Nusantara ya. Jadi pagi ini adalah bagian kedua Canvas Modal Bisnis untuk UMKM. Kita masuk bagian kedua, minggu kemarin bagian pertama, ada bagian yang belum selesai, Mas Panji, sahabat. Jadi kita ke bagian kedua. Nah, kenapa ada bracket di depannya, Small Business Life? Karena membahas perihal UMKM ya, usaha kecil. Nanti kalau ada bracket lagi, misalnya Entrepreneur Life, Startup Life, terus misalnya Community Life. Jadi kita potong dulu nih Mas Panji ya. Kan urutan dari kemarin kan konten marketing gitu ya, karena ada hal yang sedikit urgent gitu, ada hal yang mendesak, karena saya saat ini sedang mau mentoring gitu ya, mentoring di 2 komunitas untuk mentoring UMKM gitu. Jadi Canvas Modal Bisnis atau dalam bahasa Inggrisnya Business Model Canvas, BMC disingkat, dapat memvisualisasikan, menilai, mengubah model bisnis untuk hasilkan kinerja bisnis yang optimal. BMC merupakan one page dokumen, satu dokumen dari business plan. Ini adalah versi singkat dari rencana bisnis. Jadi bukan hanya dapat diimplementasikan by startup digital gitu, korporasi besar seperti Microsoft, mungkin Facebook dan lain sebagainya. Jadi skala UMKM pun dapat ambil manfaat dari BMC. Jadi mohon diingat ya sahabat, ini adalah versi singkat dari rencana bisnis, satu kanvas gitu ya, satu lembar. Seperti kita melukis kan, melukis ada kanvas kosong, kita coret-coret gitu. Ide kita, ideation kita seperti apa, mau ke depannya mau seperti apa, jadi perlu kita ini dulu tuangkan dalam satu lembar dulu gitu ya. Nanti di ujung-ujungnya ada business plan yang mungkin berlembar-lembar. Jadi pada zaman now ini bukanlah pertarungan antar produk gitu ya, tetapi pertarungan model bisnis. Produk atau produk market fit menjadi krusial sahabat. Niche market yang tepat dan momen yang bagus. Jadi your first impression is everything. Jadi kesempatan pertama itu sudah sesuatu banget ya, penampilan Anda pertama kali sesuatu banget. Coret-coretan yang kira-kira yang pertama atau yang tepat gitu, yang bagus sesuai dengan produk market fit-nya itu impresi pertama Anda. Nah, kali ini masuk bagian kedua, bagaimana nanti value propositions, customer segments, channels, customer relationship, key partners, key activities, key resources,
cost structure, revenue streams, dimulai dengan big why. Gitu. Why-nya gede nih, Mas Panji, big why. Kita harus refleksi dulu, kontemplasi, bermuhasabah terlebih dahulu, lalu lakukan aksi dan bertransformasi yang merupakan sebuah praksis gitu ya. Jadi ada implementasinya. Coba saya share dulu ya yang akan kita utarakan, Mas Panji. Mungkin Mas Panji baru dengar BMC, Mas Panji sudah pernah dengar, Mas Panji? Pernah dengarnya itu di MC, Digital Music Club. Ya, atau Run DMC ya. Betul. Itu grup musik ya. Grup musik rap gitu ya. Rap yang pernah hip-hop populer mungkin di tahun 90-2000-an ya. Betul, saya ingatnya tahun itu. Coba saya share sahabat ya. Saya share nanti juga setelah jeda iklan ada lagi presentasi saya cukup panjang ya. Mungkin Mas Panji perlu tahu juga. Karena ini hal baru ya Mas Panji ya, sahabat. Hal yang baru, Canvas ini baru di-create di tahun 2005. Itu di luar negeri sono ya. Dan baru diimplement setelah 1 tahun dan 2 tahun kemudian. Tampil ya Mas Panji ya. Saya selalu pantau di YouTube channel. Oke, sudah. Karena nanti bakal saya share di grup bisnis. gitu. Siap. 9 blok Canvas model bisnis. Oke, sudah tampil ya. Oke, kita jelaskan satu persatu ya Mas Panji ya. Ini Canvas ini Mas Panji sahabat banyak digunakan saat ini ya untuk UMKM gitu ya. Karena mereka mau juga seperti perusahaan besar, mereka mau seperti startup digital yang syarat dengan teknologi dalam tanda kutip. Ada juga sih startup yang teknologi nggak begitu nggak begitu high gitu ya. Oke, sudah tampil ya. Oke, sudah tampil. Jadi bagaimana membuat BMC yang baik, bisnis model Canvas atau Canvas model bisnis? Pertama, tentunya kita harus clarifying konsep gitu ya, memperjelas konsep, bisa konsep kita pribadi atau konsep orang lain yang kita contek dalam tanda kutip, tentunya nanti kita ATM ya Mas Panji ya. Setelah kita clarifying konsep dan kita criticizing gitu, criticizing maksudnya dikoreksi, ditambah-tambahin sesuai dengan bisnis kita gitu, sesuai dengan proses bisnis yang bakal kita jalanin. Dan ketiga, constructing argumen. Jadi kita buat argumen, tentunya buat ATM tadi, jadi selalu bertanya mengapa, why. Tadi kan why banyak kan, mengapa key partners-nya demikian, mengapa customer segment-nya begitu, mengapa value proposition-nya jadi begini gitu ya. Jadi 3 hal tadi itu disebut refleksi ya, sahabat. Refleksi jadi aksi, lalu transformasi. Kita harus tentunya radikal ya. Radikal itu secara mendalam, komprehensif, kritis, reflektif, konseptual, diborong semua nih Mas Panji. Koheren dan konsisten, sistematis, dan metodis ya. Karena ini tahap awal. Nanti di ujung-ujung kan business plan, rencana tahun ke depan bagaimana, 2 tahun ke depan bagaimana, BEP-nya bagaimana, break even point, kapan kita duitnya balik gitu ya, imbal hasilnya bagaimana, terus ROI-nya, return on investment, dan bebas dan bertanggung jawab ya. Nah itu salah satu dari akal sehat lah. Kita berpikir dengan logos. Logos itu jadi curious, wondering ya, pengen tahu gitu ya, curiosity, dan nanti ujungnya jadi Sophia atau wisdom, bijaksana dengan good judgment dong ya, nilai yang baik. Dulu kan ada mitos gitu ya, mitos tuh akhirnya logos, kita berpikir secara logika gitu, menggunakan nalar ya, terus curious, rasa ada ingin tahunya, dan terakhir Sophia itu adalah wisdom, bijaksana. Dulu nalar mitos, kita bantah gitu ya, jadi nalar logos gitu. Dulu mitosnya kan bumi flat gitu ya, sekarang secara logos kita berpikir secara konseptual dan reflection, ternyata bumi bulat gitu. Jadi sahabat, anak kecil itu biasanya punya daya kritis ya, tetapi ketika beranjak dewasa seperti Mas Panji ya, rasa ingin tahunya semakin dibunuh kan, benar nggak Mas Panji? Entah karena peran media yang dipaksa untuk dipahami gitu ya, kita kegemukan informasi, dan mungkin pola asuh orang tua pada saat kita umur 0 sampai 5 ya biasanya. Dari sana berperan banget, ada golden years-nya di sana gitu.
Nah, sahabat, coba saya lihat lagi di YouTube channelnya. Saya selalu, oke, sahabat. Oke, jadi pertarungan saat ini adalah bukan pada pertarungan antar produk ya atau jasa, but pertarungan antar bisnis model. Jadi bagaimana kita, how do we modeling our business gitu ya. Uh, traditional, both traditional business sama yang non traditional business. Jadi bagaimana misalnya begini contohnya, bagaimana model bisnis Red Doors, Mas Panji pernah dengar ya Red Doors ya? Kan banyak tuh Oyo juga ya, punya kualitas yang sama gitu ya di tiap mereka punya hotel ya, di tiap tempat penginapan, dan pemilik penginapan di pelosok bisa ambil manfaat nih. Iya, ada yang mengatakan hotel budget itu. Betul, hotel budget dengan bergabung dengan Red Doors. Saya kemarin jalan-jalan gitu loh, di jalan kecil aja ada hotel loh, bayangin. Dan mereka bisa berkelas loh Mas Panji, gara-gara mereka bergabung dengan Red Doors. Ya, sepakat ya Mas Panji, Oyo ya. Iya, Ada iya. lama Red Doors-nya, bisa pesan di Red Doors sendiri gitu ya. Saya nggak tahu, saya nggak pernah ke Oyo ya. Mungkin ada aplikasi Oyo ya. Melalui web base bisa, ada aplikasinya juga gitu ya. Saya Jadi lewat kelas, di jalan-jalan kampung di belakang studi Suara Sidoarjo itu kan ada perkampungan nih. aha, Gang-gang biasa, bukan gang perumahan gitu ya. mhm, Kaget juga saya ketika ada billboard gitu, tulisannya Red Doors Red gitu ya. Doors. Loh, bisa sampai masuk ini ya, gang-gang gitu. Ya, jadi gini, sahabat, perumahan, mereka yang punya rumah kamarnya banyak gitu ya, di banyak kamarnya, mereka bisa ambil bagian atau ikut serta bergabung dengan bisnisnya Red Doors dong. Artinya gini, jadi nggak melulu bagi investor yang butuh banyak ya, bagi yang uang banyak, pengusaha kaya, kita pun bisa ambil manfaat. Nah ini salah satu dari modal bisnis sekarang gitu ya. Bahkan hotel-hotel yang berbintang kalah ya dengan Red Doors ya. Gini sahabat, jadi kelas penginapan mereka tersebut akan naik ya. Tadinya seperti penginapan biasa, misal seperti losmen gitu ya, seperti Mas Panji bilang tadi ya. Mungkin di gang-gang kecil gitu ya, atau jalan-jalan kecil bukan jalan besar ya, atau hotel melati mungkin. Hotel melati kan nggak bertingkat, jarang bertingkat ya hotel melati ya. Ada beberapa aja kan. Jadi ketika mereka bergabung jadi naik, mereka bergabung jadi naik kelas karena ada standar kualitas yang sama dari Red Doors atau saingannya Red Doors seperti Oyo ya. Mereka punya saya beberapa kali tuh Mas Panji di hotel yang pakai Red Doors gitu ya. Jadi alas kasurnya ada tulisan Red Doors, bantalnya Red Doors gitu ya. Terus apalagi sikat giginya segala macam gitu ya, ada lambang Red Doors. Jadi benar-benar kualitasnya itu dijaga di setiap nyaris sama ya, walaupun ada di jalan atau di jalan besar, di jalan kecil atau jalan besar. Tadi ya mereka jadi naik kelas dengan pricing yang bersaing dong ya dengan hotel berkelas ya Mas Panji ya. Jadi konsumen saat ini ya tidak butuh semua fasilitas hotel mewah karena harga akan menjadi mahal kan. Jadi tidak perlu fasilitas kolam renang misalnya kan, kita nggak perlu amat kan. Terus model bisnis ini Red Doors dan Oyo tadi ini yang akan menghantam hotel konvensional, artinya hotel-hotel yang berkelas gitu ya, yang ada kelasnya atau hotel-hotel besar lah, kira-kira begitu. Contoh lain seperti begini, taksi gitu ya, ada taksi pangkalan versus taksi pesanan gitu ya. Pesanan kan dulu Bluebird pakai telepon ya, Mas Panji ya. Telepon datang gitu ya. Sekarang nggak pesan melalui aplikasi Gojek karena Bluebird kan bergabung ini kerjasama dengan Gojek ya, gitu ya. Jadi bagaimana nanti dipetakan di mana banyak pelanggan, nah disitulah taksi online mangkal kan. Di situ ada pelanggannya, mereka bakal mangkal. Nah di situ juga supply-nya dikerahkan. Nah, jadi kan mereka mengikuti arah konsumen dong ya. Jadi ini benar-benar bisnis modal sekarang, nggak harus kita nyamperin ke mana pangkalan taksi. Dulu begitu ya Mas Panji ya. Mas Panji jalan sebentar gitu keluar ya. Misalnya Mas Panji rumahnya agak ke dalam gitu ya, pangkalannya 200 meteran. Mas Panji jalan keluar kan, cari taksi kan. Itu pun kalau ada ya Mas Panji ya. Kalau nggak ada ya repot, kita harus nyetep taksi di pinggir jalan kan. Jadi taksi online tuh nggak perlu lagi Mentera Argo gitu ya, nggak seperti taksi-taksi dulu yang konvensional. Jadi tidak pakai plat kuning, pakai mobil pribadi ya. Terus tidak pakai kir juga, sehingga menjadi sangat murah pastinya. Dan ini adalah pertarungan bisnis model sahabat antara taksi pangkalan atau taksi panggilan dan taksi online melalui GoCar dan GrabCar ya, yang pakai smartphone pastinya. Jadi tinggal jadi pesanan melalui genggaman kita.
Nah, ini juga mungkin contoh lain bagaimana kopi janji jiwa ya, kopi tuku, kopi kenangan begitu, menyaingi Starbucks ya, dengan harga yang lebih murah, mungkin taste-nya nyaris sama dan mudah dijangkau, ada di setiap sudut kota, tempatnya tidak terlalu besar gitu ya, terus tidak semewah Starbucks, konsumen tentunya cari yang terdekat dong ya. Jadi ada localization di sana, ada local business optimization diterapkan dengan baik gitu ya. Atau mungkin Transmart dengan one stop shoppingnya gitu ya. Dengan sekali belanja ada tempat anak bermain gitu ya. Jadi lengkap ya dalam satu tempat ya. Ini salah satu bisnis model yang kira-kira bakal bertahan ya sahabat ya. Karena memenuhi ekspektasi dari konsumen dan konsumen nggak mau susah ya untuk saat ini. Apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19. Tentunya sahabat pengalaman berbelanja di online harus nyaris sama ya dengan di lokasi fisik ya. Ada tempat yang misalnya di lokasi fisik, ada tempat yang Instagramable gitu ya Mas Panji ya. Ini persis sama di online, berbelanja dengan uang digital, misalnya pakai QRIS, scanning barcode, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah tadi yang diinginkan orang zaman now sekarang ya, milenial menjadi sorotan pastinya karena mereka pastinya mapan ya, ada duit dan mungkin cenderung boros ya. Jadi sahabat barang branded yang mahal tidak dipedulikan lagi nih dengan oleh millennials. Tentunya dengan peran media digital yang begitu masif itu model bisnis seperti ini yang bagus ya dengan kenyamanan, kecepatan, milenial butuh kenyamanan, kecepatan, minta murah pula gitu ya bahkan berkualitas using super app ya seperti aplikasi Gojek kan super app tuh apa aja ada ya di sana itu namanya super app. Nah sahabat perhatikan di sisi paling kanan ya bagaimana kita cara membuat kanvas model bisnis. Pertama kita lihat dulu value propositions dong, ide kita seperti apa, nilai produk kita tuh seperti apa, value-nya ya. Setelah itu kita lihat pada sisi paling kanan, oke. Masih tampil ya Mas Onji ya? Masih kelihatan. Masih ya. Oke. Cuman ini gambarnya agak ini ya, kurang jelas kali ya. Coba saya gantikan yang lebih flat gitu ya. Betul, jauh flat, kelihatannya. jauh ya. Saya ngeliat di YouTube agak sedikit susah juga nih. Nanti biar sahabat bisa terlihat jelas ya. Nanti saya tampilkan ya setelah jeda iklan presentation-nya. Oke. Nah ini lebih enak dilihat ya. Lebih flat ya. Ya. Tadi kan bentuknya agak 3D gitu ya. Nah sekarang kita coba 2D lah, 2 dimensi. Coba saya refresh dulu di YouTube. Saya biasa lihat di YouTube ya, Mas Panji sahabat. Oke. Oke, belum tampil ya. Oke. Oke, sudah mungkin ya. Oke. Sahabat, jadi lihat di sisi paling kanan, customer segments ya. Ada customer segments, dan 9 blok lainnya pastinya ada value propositions di tengahnya, ada channels di bagian kanan juga. Kita melihat dari tengah dulu ya sahabat ya, terus ke kanan, terus ke kiri dan ke bawah nanti. Terus ada customer relationships bagian kanan juga, ada key partners di bagian kiri, terus ada key activities di bagian kiri, ada key resources, ada cost structure gitu ya, ada revenue streams, terus dan ini adalah bentuk sharing ekonomi ya, dan semua saling berhubung sahabat, tidak berdiri sendiri ya. Jadi pertama pelajari konsumen kita lihat customer segment ya, segmen pelanggan atau segmen pasar. Adakah segmen yang belum menikmati produk kita? Jadi kita cari nih, misalnya apa? Ada produk kopi sebelah kanan kan, di samping kanan saya, kira-kira segmen pasarnya siapa nih? Misalnya kopi rasa jahe ya, segmen pasarnya mungkin atau rasa coklat nih, mungkin ada rasa coklat konsumennya ya mungkin Gen Z termasuk gitu ya. Gen Y juga. Nah, sahabat tentu kita acukan referensi ke marketing ya. Marketing dulu ada marketing 1.0, jadi ciptakan produk yang bagus, kita persuade orang, bujuk orang beli gitu ya, mau beli nggak gitu ya. Dulu ya marketing 1.0, terus ada marketing 2.0, dicari customer-nya, cari need and want-nya, baru kita create produknya. Nah, sekarang masuk ke marketing 3.0, jadi produk harus bagus banget ya sahabat, produk bagus banget, pelayanan harus bagus gitu ya, dengan speed dari customer service juga harus cepat gitu ya,
Jadi customer diketahui tapi based on human spirit ya. Sahabat ya, ini bukti dari rahmatan lil alamin ya, rahmat bagi semesta. Jadi marketing 3.0 ini terinspirasi dari Nabi Muhammad SAW ya. Beliau dijuluki alamin, dapat dipercaya, berbisnis itu harus jujur ya. Biasanya kalau berbisnis kan jangan jujur gitu ya Mas Panji ya. Kalau jujur jangan berbisnis gitu ya. Kira-kira gitu ya pendapat orang lain ya. Jadi ini paradoks ya yang diintegrasikan oleh Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan honesty, kejujuran, human spirit. Jadi jangan sampai kita jualan murah tapi bodong. Mas Panji pesan di Tokopedia murah-murah nih kata Mas Panji ya. Tiba-tiba isinya dulu pernah kejadian ya, beli HP isi batu bata gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Ini bermasalah nanti. Terus marketing 4.0 tadi kalau nggak ada kejujuran berbahaya sahabat ya. Teknologi digunakan untuk fake news ya, misalnya hoax, post-truth, dengan firehouse of falsehood ya, dengan cherry picking, kita pilih-pilih sesuai dengan kehendak kita, itu kan salah satu post-truth ya. Seperti misalnya politik yang menghalalkan segala cara ya, pokoknya harus menang gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau sudah digital, sahabat harus hati-hati, pakailah human spirit ya. Dari sisi human harus ada ya, pahami digital literacy. Jadi marketing, terus ada marketing 4.0 ini adalah beyond dari marketing tadi ya, marketing 3.0. Nah itu dari sisi customer sahabat ya. Oke, gini ya, ini juga salah satu bisnis model ya sahabat. Orang sekarang cenderung orang pengen tas mahal ya, tapi nggak mampu. Gitu. Orang mau nonton tapi pengen di rumah ya. Sekarang cenderung gitu Mas Panji ya. Orang pengen terbang tapi nggak mau di bisnis kelas, maunya economic class ya, tapi harganya harus terjangkau. Orang pengen berobat tapi obatnya mahal misalnya. Padahal semua tadi hanya digunakan untuk beberapa menit aja kan. Kita nggak perlu amat kan Mas Panji ya. Tas mahal, terus nonton harus di bioskop dan segala macam ya. Dan digunakan hanya sekali-kali aja nih. Akhirnya semua dikumpulin nih. Customer dipertemukan dengan produsen gitu ya, dalam satu ekosistem, dalam satu aplikasi dong, seperti aplikasi Gojek tadi. Jadi dalam satu aplikasi mempertemukan customer yang butuh produk, dipertemukan di satu aplikasi. Nah, ini salah satu bisnis model yang sekarang diminati ya, dan diminati konsumen maksudnya. Yang pastinya yang kelimpungan yang produsen besar ya Mas Panji ya. Tas-tas mahal nggak laku gitu ya, terus bioskop nggak laku ya, terus apa lagi? Pesawat yang kelas bisnis nggak laku, nggak perlu amat kan, terus apalagi dan seterusnya. Nah sekarang kita fokus di customer segment yang bergeser ya. Tadi awal dari value propositions, yang tengah ada customer masih customer segment ya. Jadi siapa yang belum terlayani, kira-kira siapa, apakah misalnya Gen Y wanita aja, atau Gen Y wanita karir gitu, atau Gen Y pebisnis gitu ya, wirausahawan gitu. Jadi kita nggak bisa menyasar ke semua kalangan ya sahabat ya, harus di segmen gitu. Nggak bisa semua. Jadi harus segmented gitu ya. Iya betul. Biasanya dulu itu kan all segment, tapi sekarang itu memang kita betul-betul bisa cari celah. Kira-kira mana ya yang menjadi target market kita gitu ya. Baik. Betul. Pak Idam, kita jeda dulu Pak Idam. Nanti kita akan sambung kembali tema kita untuk kesempatan pagi hari ini. Dan sahabat pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang bertanya silakan di 0811 301 009. Kita masih bersama dengan Coach Muhammad Idam Azhari dengan tema kita untuk program Digital Business Series, yaitu Kanvas Model Bisnis untuk UMKM bagian yang kedua. Kami akan kembali sesudah kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacaptin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa?
apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake. Bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, Ya. chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Begitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya. Cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti dari Kimia Farma. Sahabat yuk, food finalis favorit sahabat di pemilihan putra-putri Duta Eats Sidoarjo 2021. Ada 2 cara untuk vote melalui Instagram dan vote melalui pembelian balot. Balot adalah kupon atau voucher untuk memvote finalis putra atau putri sebagai Duta Peduli Eats. Vote akan diambil dari 30% like Instagram dan 70% balot. Cara vote melalui Instagram, follow akun Instagram @parpastim. Tunggu di accept atau dikonfirmasi dan kemudian like dan komen postingan foto finalis putra atau putri favorit sahabat. Vote melalui balot, membeli langsung di sekretariat Parpas di kantor Komisi Penanggulangan AIDS KPA Sidoarjo, Jalan Pahlawan 1 nomor 9 Sidokumpul Sidoarjo. Info lengkap hubungi Mili di 0858 5249 0848 0858 5249 0848 atau follow Instagram @parpastim. Untuk penutupan pemilihan balot tanggal 29 Oktober 2021 jam 11:59 menit. Dan untuk waktu terakhir pemberian vote tanggal 30 Oktober, jadi hari ini ya, jam 10 pagi. Pemilihan putra-putri Duta AIDS Sidoarjo 2021 dipersembahkan oleh Paguyuban Remaja Peduli HIV AIDS Sidoarjo dan didukung Radio Suara Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN 2 dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih, manfaatkan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba.
Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Digital Business Series dengan tema Kanvas Model Bisnis untuk UMKM. Bagian yang kedua bersama Pak Muhammad Idham Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Baik, Coach Idham, Pak Idham. Ya, Mas Panji. Yes, ini Lanjut ya. kelihatannya sebelum Anda sampaikan untuk kelanjutannya, saya mampir ke redaksi dulu ya. Kelihatannya ada pertanyaan ini. Oke, siap. Ya, Monggo, ada pertanyaan, monggo. Banya atau Ramanda? Oke, sebentar. Ini mereka lagi mengecek pertanyaan yang sudah masuk nih. Ramanda, ya silakan. Ya, ini ada pertanyaan dari Kansa Porong. Apakah kanvas model bisnis ini diharuskan ada di sebuah usaha UMKM? Selanjutnya ada Instagram @bagas. Adakah faktor ekonomi yang harus dicantumkan pada metode kanvas bagi UMKM? Yang ketiga ada dari Twitter @aldo. Bagaimana solusi ketika terjadi kinerja buruk pada penggunaan metode kanvas ya Pak? Oke, 3 pertanyaan yang sudah masuk. Sudah paham tadi? Sudah dijelas tadi ya Pak Idham ya? Nomor 3 tadi bagaimana? Dari Aldo, bagaimana solusi? Hal yang buruk. Ada hal buruk ya? Pada sebentar, ini bagaimana solusi ketika terjadi kinerja buruk pada penggunaan metode kanvas begitu. Baik, monggo Pak Idham. Ya, ada 3 pertanyaan sahabat. Pertama, apakah BMC ini diharuskan untuk UMKM gitu ya? Ya, enggak juga ya dalam tanda kutip ya, tapi kenyataannya program-program inkubasi sekarang, program-program mentoring, coaching UMKM, semua awalnya mengajarkan BMC, Business Model Canvas. Ini kan salah satu kanvas ya, kita punya ide gitu ya, dibanding ide hanya di kepala gitu ya, mendingan dituangin aja dalam satu kertas, kan mudah tuh sahabat ya, dalam satu kertas. Jadi kita nggak ditarik-tarik ke rencana bisnis yang panjang, mungkin berlembar-lembar, mungkin sampai persalaman, tapi nanti ujung-ujungnya juga ke rencana bisnis yang roadmap kita ke depan bagaimana, terus dan seterusnya. Diharuskan, saya pikir sekarang iya, karena kita persaingan begitu ketat gitu ya, apalagi sekarang COVID-19 pandemi, artinya kita betul-betul harus refleksi ya sahabat ya, refleksi terus harus benar-benar kita tuangkan ide, ini kan catatan gitu ya, jadi kita ada catatannya, kira-kira kita mau kemana, value proposition kita, nilai keunggulan produk kita seperti apa, karena kita lupa ya Mas Panji ya, oh ternyata customer segment ini kan belum digarap ya, karena kita nggak catat gitu kan. Nah, ketika kita nyatet kan enak gitu, kita bisa ngeliat lagi ya, nge-refer ke catatannya kita, dan bisa ditempel di tembok ya, tembok di rumah gitu, tembok di tempat usaha sahabat ya, satu tadi ya. Diharuskan dalam tanda kutip ya, iya saya kira harus ya. 2, apakah ada, saya kurang paham nih, faktor ekonomi maksudnya apa ya? Faktor ekonomi, tadi Mas Panji, nomor 2 faktor ekonomi maksudnya, oke mungkin saya nomor 3 dulu kali ya.
seandainya kinerja buruk gitu ya. Kalau kinerja buruk kita rubah bisnis modelnya, kan ada versionnya tuh. Coba lihat di pojok kanan atas ya, ada versinya. Kalau seandainya berubah, kalau minor mungkin 1.0, kalau major 2.0. Pastinya ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya sahabat ya. Kita bisa revisi, oh ternyata ketika mau nyasar ke segmen pelanggan A, ternyata nggak berhasil, kita rubah dong ya. Rubah dari sisi customer segment, misalnya dari sisi channels ya, media. Medianya mungkin hanya pakai Instagram, ternyata ada hal-hal yang nggak sesuai dengan plan, kita rubah, jangan Instagram, berarti nggak cocok, mungkin Facebook gitu ya. Nomor 2 mungkin saya tangkap apakah ada faktor ekonomi. Saya pikir ini ya, mungkin jawabannya faktor ekonomi mungkin sisi mikro kali ya, atau ultra mikro ya. Saya pikir semua bisa pakai BMC ini karena ini hanya coret-coretan. Pastinya sahabat agak sedikit bingung ya bagi yang baru pakai karena istilah-istilahnya cukup hal yang baru ya dalam tanda kutip. Tapi dengan kita belajar tentunya dengan literasi yang baik ya pasti bisa dong ya. Oke, saya lanjutkan ya, Mas Panji ya. Iya, siap, silakan Pak Idam. Tadi sampai mana ya? Tadi ada, itu kan ada 9 blok sahabat ya, ada 9 blok. Tadi saya sampai customer segments ya, baru sampai sana. Kan tengahnya value proposition ya, perhatikan gambar di layar. Masih tampil nggak Mas Panji? Masih ya? Oke, sip ya. Iya, kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, tengahnya value proposition. Kita lihat ke kanan dulu ya. Kanan dari sisi saya, kalau dari sisi yang punya kertasnya sisi kiri dong, ada kiri ya. Kanannya kan ada key resources, di bawahnya ada cost structure sama revenue streams. Kita lihat di samping kiri gitu ya. Kita lihat customer segmennya, jadi value proposition kita bagaimana gitu. Value proposition itu adalah nilai yang ditawarkan ke konsumen ya, nilai lebih ya, value atau added value, apakah kenyamanan yang kita tawarkan, apakah akses langsung ya, atau ada diskon, harga lebih murah. Nah kira-kira mungkin contohnya kopi ini apa maksudnya, mungkin lebih murah gitu ya, varian banyak, itu salah satu namanya value proposition. Artinya kita punya diferensiasi dibanding pesaing kita, pelanggan kita. Jadi kita harus punya sahabat ya diferensiasinya, punya value sendiri dibanding pesaing gitu ya. Kita harus berbeda. Nah antara tadi customer segment atau segmen pasar dan value proposition, nah kita harus pikirkan channelsnya apa nih, medianya apa, salurannya apa, media online kah atau media offline gitu ya. Kamu udah dapat nih customernya, segmentasinya ada, udah tersegmented gitu. Jadi kita nggak sasar semua, value proposition udah ada. Sekarang pikirin channelsnya, kita pakai media apa untuk berkomunikasi dengan pelanggan, untuk berpromosi pelanggan gitu ya, dengan prospek, dengan calon pelanggan, atau customer yang udah existing gitu ya. Jadi kita pakai online kah, kita pakai uang digital mungkin, atau ada membership di sana. Itu salah satu kita media kita ya, media untuk menyampaikan pesan kita, value kita ke pelanggan, tentunya dengan berpromosi. Kalau digital tuh bisa organik atau yang paid ads berbayar, atau mungkin kalau offline kita dari mulut ke mulut, atau kita punya toko gitu ya dan buka dari Senin sampai Jumat misalnya. Itu salah satu adalah channels, medianya seperti apa yang akan produk yang akan kita jual, yang akan kita tawarkan ke pelanggan. Dan mungkin selama ini mungkin kita pakai perantara, sahabatnya, pakai agent, pakai broker, ada hubnya, ada gateway. Kali ini langsung karena kita ada channel sendiri atau media saluran sendiri. Saya pikir mudah ya sahabatnya, karena banyak sekali media-media digital yang sudah gratisan, banyak banget ya. Dan untuk offline kita bisa misalnya ikut pameran gitu ya, dan itu mungkin ada yang gratis. Kalau sahabat bisa bergabung di komunitas mungkin bisa gratis. Kalau sendirian agak sulit ya dari sisi informasinya. Terus setelah itu timbal baliknya adalah apa? Tadi udah ada value proposition, ada customer segments, ada channelsnya. Jadi timbal baliknya apa nih untuk ke customer? Namanya customer relationships, hubungan dengan pelanggan. Nah, bagaimana caranya agar mereka tetap setia dengan kita, gitu ya, tetap mesra atau love, happy, tidak timbul kecemasan, gitu ya. Kita harus ada hubungan dengan mereka, silaturahim yang baik. Jadi mereka nanti mungkin bisa balik lagi, dan kita harus jaga kualitas sahabat ya, ketika mereka sudah jadi pelanggan,
Dan jangan ditinggal karena customer existing tuh penting banget ya, kita harus jaga hubungan mereka gitu ya. Dengan cara mungkin kasih diskon, segala macam diskon yang berkala, mungkin jadi membership, kalau beli sekian bisa dapat diskon. Itu salah satu hubungan pelanggan sama customer relationship. Nah udah selesai nih, bagian tengahnya udah value proposition, terus ada customer segment ya, segmen pelanggan, terus tadi ada channelsnya, medianya apa, salurannya, dan setelah itu bagaimana hubungan kita ke pelanggan, customer relationships ya. Oke, udah selesai semua. Jadi untuk itu kita sudah selesai, kita bagian kanan atau kiri ya, kiri dari sisi sahabat ya, dari sisi saya kanan, saya ngeliat di YouTube channel. Nah, setelah itu apa? Kita perlu partner dong, bisnis partner, rekan bisnis, teman-teman bisnis yang akan bantu bisnis kita. Kan nggak mungkin kita sendirian ya Mas Panji ya. Kita pasti perlu rekan dong ya. Ini adalah namanya key partners gitu ya, mitra utama. Kita bisa lihat mereka di community, organisasi, institusi, environment setempat, lingkungan RT, RW terdekat, gitu ya, kelurahan, kecamatan misalnya. Jadi ada siapa saja di dalamnya. Tentunya kita berpartner dengan yang baik, yang mumpuni pastinya, siapa aja yang punya barang misalnya, tempat, atau resources yang lainnya, tentunya kita nggak punya semua dong, maka kita perlu ada namanya business partner ya, rekan. Dan setelah itu apa? Setelah key partners atau mitra utama bergeser, kita lihat key resources, sumber prasarana utama. Itu namanya key resources ya, sumber prasarana utama. Terus kemudian kita lihat aktivitas kunci ya, apa saja perusahaan, misalnya contohnya taksi online ya. Mungkin taksi online menolak disebut sebagai perusahaan taksi, mereka maunya disebut sebagai perusahaan aplikasi ya, karena melalui aplikasi ya. Jadi kita harus pahami sahabat, key resources-nya seperti apa, terus key activity-nya ya, aktivitas utama, sumber daya utama. Jadi bagaimana bisnis proses kita itu bisa dilihat oleh calon customer, mungkin dilihat oleh investor, rekan bisnis, atau mungkin calon customer yang potensial. Jadi kita harus tahu proses bisnisnya dari produksi, misalnya dari produksi, terus mungkin dari pembelian ya, dari purchasing ya, dari purchasing ke produksi terus pengolahan gitu, terus atur marketingnya, terus itu KPP mungkin, dan setelah pemasaran itu masuk dalam key activity ya, dan tentunya ada key resources-nya apa gitu ya, tempat ya, resource-nya apa, tempat, karyawan, dan seterusnya. Nah, terakhir nih di bagian paling bawah ada tentu saja kita lihat cost structure ya, struktur biaya. Karena di zaman sekarang ini kita harus mengistilahnya apa ya, menghacking cost ya. Hacking, kita harus cost down gitu ya. Harus dengan budget minimal, jangan sampai over budget ya, nanti ujung-ujungnya penghasilan kita jadi kecil mungkin. Jadi bagaimana kita sebagai pendatang baru bisa menjual dengan harga murah misalnya. Misalnya contohnya Airbnb hotel, atau tadi Red Doors atau Oyo gitu ya. Mereka ini bisa jadi predatory pricing ya, ngancurin harganya dari hotel yang berkelas ya gitu ya sahabatnya. Ya ini mungkinnya ya, ini namanya cost structure kita atur dong ya, artinya bagaimana kita tidak terlalu berlebihan ya, buat hotel sendiri misalnya, ya akhirnya ya bodong sendiri dong, bersaing dengan hotel yang besar. Lebih baik kita bergabung dengan Red Doors tadi ya, kalau Airbnb di luar negeri sana ya. Airbnb, oh ya di sini ada juga Airbnb. Oh di luar negeri ya, Airbnb, terus Oyo juga. Jadi harga dengan murah, jadi cost-nya dulu kita pangkas ya. Jadi cari efisiensi, pasti sahabat jangan sampai kita over budget ya. Makanya perlu perhitungan-perhitungan yang efisien dan efektif. Dan terakhir revenue stream sahabat. Revenue stream jadi harus pendapatan kita misalnya dari apa, dari reseller misalnya kan, ada program reseller, dari apa, kita buka franchise baru ya, dengan franchisee-nya, ada franchisee kita sebagai franchiser, atau kalau di media digital misalnya dari apa, dari AdSense, dari YouTube, atau AdSense dari web gitu ya, atau kita bisa ada orang endorse gitu ya. Artinya ada orang perusahaan yang mau masuk ke Instagram kita, ini kita dapat itu dong, dapat revenue kan, itu salah satu revenue stream. Tentunya dari penjualan juga dong, penjualan produknya gitu ya. Dan jangan lupa penjualan produk itu hitung HPP yang bagus, tentunya dengan struktur biaya yang seminimal mungkin gitu sahabat, supaya nanti kita ada apa ya, ada spare gitu ya,
ada spare untuk biaya marketing, kita spare mungkin 30% gitu ya. Ada spare untuk mungkin kasih diskon ke orang lain. Jadi penting banget sahabat struktur biaya yang dari awal tadi ya, yang kita terapkan cost down, kita hacking costnya atau crack lah istilahnya. Kita crack costnya supaya kita nggak over budget gitu ya. Sahabat. Oke, coba saya share definisinya di Zoom satu lagi sahabat ya. Oke, saya masuk dulu ya. Saya masuk Zoom dulu. Atau mungkin saya share yang file satu lagi biar sahabat tahu definisi yang jelas gitu ya. Tadi dari 9 blok tadi, biar sahabat bisa rerun YouTube channel ini. Oke. Tampil ya Mas Oji ya. Ya, kelihatan 4 segmen kanvas model bisnis. Itu tadi yang saya jelaskan ya, sahabat ya. Ada dibagi 4 segmen gitu ya. Dibagi 4 segmen lalu dipecah lagi jadi 9 blok ya. Coba saya masuk presentasi saya, ada definisi ya. Mungkin Mas Panji yang saya tampilkan minggu kemarin saya tampilkan lagi supaya Mas Panji lebih paham gitu ya, dan sahabat tentunya gitu. Bukan Mas Panji ya, tapi sahabat ya. Oke, coba saya join dulu ya. Oke. Tadi yang nomor 2 saya nggak paham tuh pertanyaannya Mas Panji. Ini yang faktor ekonomi. Nah ya, faktor ekonomi, persepsi saya begini. Faktor ekonomi itu mungkin budgetnya gitu ya, atau mungkin cost-nya gitu ya. Oh ini nggak ada budget ya, ini kertas biasa ya, kanvas gitu, coret-coretan. Adakah faktor gitu ekonomi ya. yang harus dicantumkan pada metode kanvas bagi UMKM? Mungkin begitu ya. Kan Enggak perlu. Jadi gini, mungkin skala dari UMKM, mereka ada skalanya kan yang mungkin mereka punya modal ya. Kalau ultra mikro kan modalnya kurang dari berapa? Saya lupa ya, ada 1 miliar ke bawah gitu ya. Saya pikir nyari sama ya antara ultra mikro, super mikro, mikro, kecil, menengah, nggak sampai ke enterprise ya. Saya pikir sama, ini hanya coret-coretan ya. Apakah nanti faktor ekonomi dicantumkan ya nggak perlu amat. Nanti dicantumkan di rencana bisnis. Kelihatan kan nanti kan kita modal berapa gitu ya. Mungkin gitu ya Mas Onji ya. Mungkin begitu ya, kan? bisnis plan-nya itu. Ini kan mungkin ibaratnya kita itu seniman itu kan sebelum melukis, tapi kan kita membuat sketnya dulu gitu ya. Betul, makanya namanya kanvas ya sahabat ya. Namanya kanvas, template gitu, coret-coretan, kita punya ide ya tuangkan dong. Kan nanti bikin lupa kan. Kira-kira Mas Panji misalnya buat kopi, ini siapa pelanggan? Saya lupa kemarin. Nah, itu gimana cara ngeliatnya kan? Ini juga bisa sebagai timeline kita ya. Artinya kita punya proyeksi ke depan. Saya kemarin nyaris lupa tuh Mas Panji. Oh ternyata ada yang hal yang belum saya kerjakan gitu. Saya nggak catat, lupa. Nah, makanya penting sahabat ya. Entah faktor ekonomi yang agak kecil, maaf, atau besar ya. Saya pikir semua sama ya. Ini hanya ide ya. Ide nanti bisa jadi suatu aksi dan bertransformasi ya dengan ini namanya praksis gitu ya. Ada actionnya, ada implementasinya. Saya pikir semua orang bisa lakukan ya. Sahabat ya, ini mudah banget. Jadi bagaimana kita bisa istilahnya referensi kita lah kira-kira gitu. Referensi kita ke depan bagaimana gitu ya. Jadi kita jangan sampai hanya di kepala kita, apalagi gini ya, kita penting bisa punya karyawan mesti tahu dong bagaimana kita punya rencana. Pak Emin ya, sepakat ya Mas Panji ya. Betul. Bagaimana kita punya rencana, jangan sampai karyawan nggak tahu, akhirnya mereka bingung, ini gimana sih Mas Panji ini punya bos kayak gini, misalnya jadi, gitu kan. Perusahaan itu kan harus ada visi misi, jadi pihak karyawan ya, juga tahu. Nah gitu itu dia kata kunci visi misi, kan banyak ya, misalnya perusahaan keluarga, banyak loh Mas Panji, perusahaan keluarga, visi misinya ada di kepala si pemiliknya, dan karyawan pokoknya kerja aja deh, terserah lo. Mungkin kan lo gua aja kan, lo kerja aja gitu kan, lo nggak perlu tahu visi misi. Nah itu repot kan. Sekarang orang cenderung apa ya, milenial ini nggak mau, kalau nggak ada visi misi mereka kabur loh gitu. Jadi perlu tahu ya sahabat ya. Makanya kita perlu tuangkan dalam satu kanvas biar visi misi kita dan timeline kita ke depan, kita punya roadmap itu diketahui oleh terutama karyawan kita ya. Mereka tahu cara bagaimana channelsnya kita seperti apa, kita punya revenue stream ternyata begini, terus cost structure bagaimana. Jadi karyawan kerjanya enak gitu ya.
kerabat atau tim-tim bisnis partner tadi ya, key partners ini siapa gitu ya, mereka perlu tahu juga dong nanti biar bisnisnya jadi bagus. Jadi ada keterhubungan antara blok-blok tadi ya. Ya, baik. Pak Idam, sepertinya waktu juga sudah hampir mendekat ke jam 8, ada beberapa commercial break nih yang belum saya putar. Mungkin kita bisa lanjut untuk minggu depan kayaknya ya. Oke, siap, monggo ya. Ya, baik. Sahabat pendengar dan pemirsa, demikian tadi Anda sudah ikuti program Digital Business Series untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, bersama dengan Coach Muhammad Idam Azhari, praktisi dan Coach Digital Marketing dan Digital Startup, dengan tema Kanvas Model Bisnis untuk UMKM bagian yang kedua, di mana program Digital Business Series ini banyak tema yang diangkat dan ini merupakan edisi yang ke-131 ya. Untuk membantu kita, para pelaku bisnis maupun UMKM di tengah persaingan bisnis ini, mudah-mudahan dengan berbagai strategi dan cara kita bisa survive atau syukur nanti kita bisa ini ya, sukses. Itu yang penting. Baik, saya Panji akhiri tugas. Terima kasih Pak Idam untuk kesempatannya. Ya, terima kasih. Sukses. Salam juga untuk keluarga di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.